Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi menjatuhkan sanksi berat kepada 3 orang pegawai lembaga anti rasuah yang menjadi pengendali dalam perkara pungutan liar di Rumah Tahanan Negara Cabang KPK. Ketua Dewas KPK Tumpak Hatorangan Panggabean dalam sidang kode etik di Gedung Pusat Edukasi Anti Korupsi KPK, Jakarta Selatan, Rabu tanggal 27 Maret tahun 2024 mengatakan 3 orang pengendali tersebut adalah Kepala Rutan KPK Ahmad Fauzi, Pelaksana Tugas Kepala Rutan KPK periode tahun 2020 sampai tahun 2021 Ristanta, dan Koordinator Keamanan dan Ketertiban Rutan KPK Sopian Hadi. Dewas KPK menyatakan para terperiksa terbukti melanggar peraturan Dewas dengan melakukan penyalahgunaan wewenang dalam melakukan tugas jabatan sebagai insan KPK. Ini hari Dewan Pengawas telah menyelesaikan tugasnya dengan menyidangkan 3 orang terperiksa insan KPK yang melanggar etik yang ada kaitannya dengan pungli yang terjadi di rutan KPK. 3 orang itu memang kita sisihkan kemarin, ya tak? Kita sisihkan, mengingat pembuktiannya cukup agak sedikit rumit waktu itu. Nah, 3 orang itu adalah 2 orang mantan karutan, 1 orang mantan kamtipnya. Jadi di rutan itu kan ada strukturnya gitu, kamtip. Ya, 3-tiganya kebetulan ini hari tidak hadir di persidangan dengan menyatakan mereka tidak sehat, sakit, dan juga disertai dengan surat keterangan dokternya. Nah, kami sudah baca surat keterangan dokternya, di situ disebut sakit akut, ya, sakitnya akut. Ya, situ kita tidak tahu juga mau berapa hari itu sakitnya itu, ya kan? Wah, bisa lama nih. Sedangkan prinsip kita adalah untuk peradilan etik itu kita lakukan secara cepat, sederhana, murah, biaya ringan. Nah, itu. Jadi kalau kita nunggu terus, nggak mungkin juga nih, ya, terlalu lama nanti. Nah, ada ketentuan di dalam peraturan kita sendiri, peraturan Dewas 03 dalam pasal 11 ayat 5. Itu ada dibilang apabila terperiksa tidak bisa hadir dengan alasan yang sah, alasannya sah, ada surat keterangan dokter, maka majelis dapat menunda, bisa menunda hari lain untuk melakukan persidangan. Atau, ini kata aja belakangnya ada atau mengambil tindakan-tindakan lain. Jadi dalam hal ini majelis tadi sudah bersepakat, ini nggak bisa kita biarkan begini terus karena tidak ada juga jaminan kapan sembuhnya. Maka kita lanjutkan saja persidangan dengan menggunakan pasal 11 ayat 5 itu yang di belakang kata atau itu, atau mengambil tindakan lain. Maka kita lanjutkan persidangan itu dan menjatuhkan putusan. Mengingat kita juga tidak perlu memeriksa yang bersangkutan lagi. Dan Anda juga mesti tahu juga putusan etik ini nggak ada banding-bandingnya. Nggak ada upaya hukumnya. Ya, kalau sudah kami putus, ya sudah. Begitu. Jadi, mempertimbangkan hal tersebut, maka majelis berpendapat sidang jalan terus tanpa dihadiri terperiksa. Semua sudah kita sidangkan 3-tiganya tadi. Putusannya sama saja dengan yang lalu-lalu. Sanksinya adalah sanksi berat yang berupa apa? Permintaan maaf secara terbuka langsung. Gitu ya. Kenapa permintaan maaf? Udah tahu kan? Sudahlah. Karena sekarang memang kita sudah beralih statusnya menjadi ASN. Kalau masalah etik, ASN itu hukumannya
sanksi moral. Tapi tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Fikri bahwa KPK bukan hanya etiknya saja, ada disiplinnya juga, bahkan ada tindak pidananya juga. Sebelumnya, tim penyidik KPK telah menetapkan Ristanta, Ahmad Fauzi, dan Sopian Hadi bersama 12 orang pegawai KPK lainnya sebagai tersangka dalam perkara pungli di Rutan Cabang KPK. Sebanyak 15 orang pegawai yang berstatus tersangka tersebut kini sedang menjalani penahanan di Rutan Polda Metro Jaya. Para tersangka diketahui memberikan fasilitas eksklusif berupa percepatan masa isolasi, layanan menggunakan ponsel dan powerbank, hingga informasi sidak. Besaran uang untuk mendapatkan layanan tersebut bervariasi dan dipatok mulai dari Rp300.000 sampai dengan Rp20 juta yang kemudian disetorkan secara tunai ataupun melalui rekening bank penampung. Rentang waktu tahun 2019 sampai tahun 2023, besaran jumlah uang yang diterima para tersangka sejumlah sekitar Rp6,3 miliar dan masih akan dilakukan penelusuran serta pendalaman kembali, baik aliran uang maupun penggunaannya. Atas perbuatannya, para tersangka dijerat dengan pasal 12 huruf E Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP. Diah Dewi melaporkan.